Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Dan tak lupa pula salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang peristiwa turunnya Al-Quran atau sering disebut dengan nuzul Quran. Sebelum kita memasuki ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Windy Saputri dari PAI 6F. Materi yang pertama yaitu pengertian nuzul Quran. Malam nuzul Quran merupakan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hira, Jabal Nur. Peristiwa ini terjadi pada 17 Ramadan 610 Masehi sampai sekarang. Al-Quran berperan sebagai pedoman hidup dan landasan hukum agama Islam. Yaitu pengertian nuzul Quran secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, nuzul Quran berasal dari kata nazala yunazzilu tanzilan, yang artinya turun secara berangsur-angsur, dan kata anzala yunzilu inzalan, yang bermakna denotatif menurunkan. Sedangkan secara terminologi, yang dimaksud dengan nuzul Quran adalah cara dan fase turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Memasuki materi yang kedua yaitu sejarah nuzul Quran. Peristiwa nuzul Quran merupakan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu pertama dan tanda dimulainya kenabian Rasulullah SAW. Menurut bahasa, nuzul Quran terdiri atas dua kata yaitu nuzulul dan Quran. Nuzulul berarti menurunkan sesuatu dan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan Quran berasal dari kata Al-Quran, yaitu kitab suci umat Islam. 11 Ramadan 610 Masehi, Nabi Muhammad yang berusia 40 tahun sedang menyendiri di Gua Hira. Tiba-tiba sosok asing dan besar menghampirinya. Sosok tersebut adalah malaikat Jibril. Tubuh Rasulullah bergetar karena terkejut dan ketakutan dengan kehadiran malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun memeluk Rasulullah yang gemetar kemudian mengucapkan kata Iqra sebanyak 3 kali. Kata Iqra ini memiliki makna bacalah. Rasulullah yang ketakutan pun menjawab, "Aku belum mengenal bacaan." Kemudian malaikat Jibril pun melanjutkan perkataan dengan ayat Al-Alaq 1-5 yang berbunyi, "Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Surah Al-Alaq ini menjadi wahyu pertama sekaligus surat pertama di dalam Al-Quran yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Al-Quran kemudian diturunkan ke bumi secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari dan menjadi pedoman hidup umat muslim hingga saat ini. Mari kita baca Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Materi yang selanjutnya yaitu keistimewaan nuzul Quran. Malam nuzul Quran yang diperingati setiap 17 Ramadan memiliki 5 keistimewaan. Yang pertama yaitu lebih baik dari malam 1000 bulan, yang kedua malam penuh keberkahan, yang ketiga malaikat turun ke bumi, yang keempat diampuni dosa-dosanya, yang kelima takdir tahunan dicatat. Mari kita uraikan satu persatu. Yaitu lebih baik dari malam 1000 bulan. Maksudnya adalah malam nuzul Quran disebut lebih baik dari malam selama 1000 bulan. Maksudnya mengerjakan amalan atau beribadah di malam nuzul Quran nilainya lebih baik daripada ibadah selama 1000 malam. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran melalui surat Al-Qadar ayat 3 yang berbunyi, "Malam kemudian itu lebih baik daripada 1000 bulan." Itu malam penuh keberkahan. Malam diturunkan Al-Quran ke bumi yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Disebut sebagai malam yang penuh dengan berkah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan
ayat 3 yang berbunyi, "Sesungguhnya kami menurunkan pada malam yang diberkahi, sungguh kamilah yang memberi peringatan," yaitu malaikat turun ke bumi. Malam nuzul Quran disebut sebagai malam yang istimewa, salah satunya karena para malaikat turun ke bumi, termasuk malaikat Jibril. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 4 yang berbunyi, "Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan." Keempat yaitu diampuni dosa-dosanya. Bagi mereka yang menghidupkan malam nuzul Quran akan diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari menghidupkan adalah melakukan ibadah ataupun amalan-amalan dengan mengharapkan ampunannya, seperti yang diriwayatkan Bukhari, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan menghadap padahal maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir yaitu takdir tahunan dicatat. Keistimewaan malam nuzul Quran lainnya adalah dicatatnya takdir tahunan kita. Takdir yang dimaksud memberikan rezeki untuk mati dan lain sebagainya dengan memperbanyak amalan dan ibadah di malam nuzul Quran. Diharapkan mendapatkan takdir tahunan yang penuh keberkahan. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.